Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, berkat hidayah dan berkat taufiknya kita masih diberikan kesempatan berupa kesehatan dan kelembutan hati untuk hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini dalam kegiatan kajian rutin Masjid Al-Hurriyah, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, kepada manusia yang mulia jalur nasabnya, kepada manusia yang senantiasa menjadi uswah dan qudwah kita dalam menjalani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang saya ucapkan kepada Ustadz Abdul Munif selaku Ketua DKM Masjid Al-Hurriyah dan narasumber pada pagi hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan selamat datang kepada jemaah yang hadir pada pagi hari ini baik secara langsung di Masjid Al-Hurriyah maupun yang hadir secara virtual melalui Zoom meeting. Semoga kita semua diberikan kelancaran untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz pada hari ini sebagai seorang penuntut ilmu, sebagaimana ketika mengingat hadis man salaka tariqan yang talmisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Perkenalkan, saya Hendriansah. Perkenankan saya untuk memimpin atau memandu jalannya kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kajian, diharapkan kepada jemaah untuk menyimak materi kajian dengan baik. Kalau perlu dicatat sebagai salah satu adab dalam menuntut ilmu dengan dicatat dan bertanya pada sesi tanya jawab nantinya. Oke, baik. Untuk mengefisienkan waktu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Ya, oke. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik, langsung saja kita ke penyampaian materi pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Ustadz Abdul Munif untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah yang atas nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghadiri majelis ini. Semoga kehadiran kita di majelis ini menjadi wasilah Allah menurunkan rahmat dan maghfirah-Nya kepada kita. Semoga kehadiran kita di masjid ini menjadi wasilah Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Moga-moga kehadiran kita di masjid ini menjadi wasilah Allah menurunkan ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa menghasilkan banyak kemanfaatan dan kebaikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
Maha suci Engkau ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang kami ketahui dari ilmu, melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jamaah, pada hari ini kita akan mentadaburi dan juga mengambil hikmah sebanyak-banyaknya yang dapat kita ambil dari hadis Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di bab 1 ini. Ya. Insya Allah ini adalah hadis yang terakhir di bab 1 tentang pentingnya niat, pentingnya ikhlas, baik dalam ucapan, perbuatan, dan semua aktivitas kita. Di dalam hadis nomor 11 ini, Rasulullah SAW bersabda, Wa an Abdi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai Abdullah bin Abbas, ya. Makanya dikatakan di situ radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridhai Abdullah anaknya dan Ibnu Abbas. Artinya Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis ini diriwayatkan atau disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kataba di sini, kataba berarti mencatat, ya, menulis, mencatat, merekod, ya. Al hasanat was sayyi'at. Ya. Allah mencatat semua kebaikan dan semua keburukan. Jadi apa yang kalian lakukan dari kebaikan dan keburukan itu dicatat oleh Allah. Summa bayyana dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dikatakan al-hasanat was sayyi'at itu. Lanjut hadis ini, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Faman hamma, barang siapa, ya, barang siapa yang hamma itu bersungguh-sungguh ingin melakukan kebaikan, berniat, ya, berazam, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan kebaikan, falam ya'malha, tapi tidak sempat mengerjakan kebaikan itu, tapi dia sudah berniat, bersungguh-sungguh, bertekad, berazam, tapi tidak dikerjakannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah mencatat, ya, ini Allah mencatat indahu, bagi orang yang telah berniat untuk melakukan kebaikan tapi tidak sempat dilakukan kerja, tidak sempat bekerjanya, tidak sempat dikerjakan kebaikan itu, hasanatan kamilatan. Allah mencatat satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Ya. Kemudian wa in hamma, dan kemudian jika dia bertekad, berniat, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha katabahallahu asra hasanat ila sab'a mi'atin dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Jika seseorang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melaksanakan kebaikan itu, dia kerjakannya kebaikan itu, katabaha, maka Allah mencatat, ingat, Allah mencatat asra hasanatin, dicatatnya sebagai 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin, ya, sampai kepada 70. Bahkan di sini katakan mi'atin, sampai 700 kebaikan. Ila ad'afin katsiratin, bahkan berlipat-lipat
dari itu. Wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat melakukan keburukan, melakukan kejelekan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diniatkan itu, yaitu dia berniat untuk melakukan keburukan tapi tidak dikerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah juga mencatat. Jadi berniat untuk melakukan keburukan tapi dia tidak mengerjakan keburukan itu, tidak jadi dikerjakannya keburukan itu, Allah mencatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Tapi wa in hamma, tapi dia mengerjakannya kebaikan itu, keburukan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Maka Allah mencatat sebagai satu satu sayyi'atan, satu kejahatan, ya. Bukan, tapi tidak dilipat-lipat. Muttafaq alaih, hadis ini diriwayatkan oleh serta imam yang lain. Jadi sekalian, ini hadis ini sungguh menjadi penggembira bagi orang yang beriman, ya. Menenangkan sekali hadis seperti ini. Inilah manfaat kita itu mencari ilmu agar kita senantiasa memahami, dan memahami itu adalah karunia. Nah, di dalam hadis ini sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa kurang lebih beberapa kandungan dari hadis ini, subhanallah, ini menunjukkan bahwa ilmu Allah itu luas. Allah mengetahui tidak hanya apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, tapi apa yang diniatkan oleh hambanya itu Allah mengetahui. Innallaha alimun bidzat. Apa yang ada di dalam hati, apa yang antum niatkan di dalam hati masing-masing, itu Allah mengetahui. Inilah pengetahuan Allah, inilah ilmu Allah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ilmu Allah itu maha luas. Dia tidak hanya mengetahui yang syahadah, yang terlihat, tapi Allah mengetahui apa yang tidak terlihat. Allah mengetahui yang gaib. Dan tidak ada tidak ada sesuatu apapun yang ada di bumi, di langit, ya, yang lepas dari jangkauan ilmu Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudara sekalian, hadis ini menegaskan kepada kita bahwa kita menyembah kepada Allah Tuhan yang memiliki sifat maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam semesta ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi ini penting. Ini juga berbicara tentang masalah akidah, keyakinan bahwa kita menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Jadi kita ini menyembah Allah Tuhan yang Allah sendiri menjelaskan sifat-sifatnya. Di antara sifatnya adalah maha mengetahui. Dengan memahami sifat Allah yang sempurna ini, maka setiap orang yang beriman itu akan senantiasa selalu melakukan yang terbaik. Ya. Jadi inilah ilmu Allah, meliputi segala hal. Kita mengatakan bahwa virus itu kecil, ya. Tapi ada yang lebih kecil yang tidak diketahui, yaitu niat di dalam hati. Niat itu enggak diketahui, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Nah, ini pentingnya agar kita senantiasa selalu merawat
hati kita, ya, agar kita selalu setiap saat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berniat melakukan kebaikan. Kenapa? Karena tidak jadi saja Allah menilai sebagai kebaikan. Ya. Dan kalau diamalkan, Allah melipat gandakannya. Kurang apa? Begitu sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau seperti hadis seperti ini tidak mendorong kita untuk selalu beramal baik, tentu saja kita sangat merugi. Nah, hadis ini juga mengingatkan kepada kita agar kita, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu menghadirkan kebaikan. Salah satu ciri dari Islam sebagai rahmatan lil alamin, itu ketika setiap muslim memproduksi kebaikan dalam hidupnya, walaupun hanya sampai niat. Karena rahmatan lil alamin itu tanda-tandanya ketika kebaikan yang diproduksi oleh kaum muslimin itu berlimpah. Kalau kebaikan itu berlimpah yang diproduksi oleh kaum muslimin, itu yang mendapat manfaat tidak hanya orang, binatang saja mendapat manfaat. Ya kan? Tanaman saja senang bersama orang mukmin itu. Hewan itu bersenang sama orang mukmin. Dunia ini senang sekali bersama orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu niatnya aja sudah baik. Sehingga apa? Sehingga inilah yang dikatakan Islam itu menjadi rahmat ketika kita kaum muslimin mampu menghadirkan kebaikan. Ya. Dan kurang apa? Niat berbuat baik saja oleh Allah sudah diberikan oleh Allah reward pahala. Kemudian hadis ini juga mengingatkan bahwa tugas utama para malaikat ya itu mencatat kebaikan. Yang mencatat kebaikan itu adalah para malaikat. Makhluk Allah yang tidak pernah menentang. Makhluk yang senantiasa tunduk dan patuh serta bertasbih kepada Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Para malaikat tugasnya adalah mencatat. Yang dicatat itu kebaikan dan keburukan. Makanya ada kalimat kataba. Ini logikanya dalam segi sains, betapa pentingnya menulis memang. Ya kan? Setelah kita membaca, mendengar, memang sebaiknya kita ini menulis. Tulisan adalah legacy. Tulisan itu warisan yang tidak akan hilang. Karena itu Allah mengajarkan kepada malaikat menulis agar kita juga terbiasa menulis. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan tugas yang sangat mulia, yaitu mencatat semua amal-amal orang-orang yang beriman, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian hadis ini juga menunjukkan betapa luasnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak hanya Maha Adil, tapi Allah itu Maha apa? Kasih sayang, ya kan? Dan salah satu dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang senantiasa berniat untuk melakukan kebaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Dan keluasan rahmat Allah juga dibuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencatat sebagai keburukan ketika seseorang berniat melakukan keburukan kemudian dia tidak mengerjakannya. Berarti apa? Berarti dia lebih mengikuti kata hati yang baik itu daripada mengikuti kemauan yang buruk. Dan itu adalah sebuah karunia dan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Sudah pasti di dalam diri seseorang itu berkecamuk ya. Hati kita ini isinya berkecamuk antara niat baik dan niat buruk. Makanya betapa pentingnya kita ini sering berkumpul dengan orang baik, melihat yang baik, ya kan? Kenapa? Karena itu akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Semakin sering kita melakukan kebaikan dan melihat kebaikan, menyaksikan kebaikan bersama dengan kebaikan, maka hati ini juga akan senantiasa terdorong untuk melakukan kebaikan. Ya.
Kemudian jadi betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya kasih sayang Allah di dalam hadis ini. Kemudian ikhwan wa akhwat rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita untuk untuk bertafakur setiap hidup ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini mengingatkan agar kita ini membekali diri dengan ilmu dan senantiasa berpikir terhadap apa yang akan kita kerjakan, ya. Kenapa? Karena tadi Allah mencatat semua yang kita kerjakan. Sehingga kita senantiasa selalu mendorong berpikir untuk mengerjakan dan berniat kepada yang baik. Dan ini juga mengingatkan kepada kita hadis ini agar kita selalu selalu mengingat, ya, bahwa tidak ada dari apa yang kita kerjakan ini, tetapi semuanya nanti akan ada catatan di yaumil qiyamah. Tidak ada yang terlewat di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau melihat seperti ini hadirin, kita kita harus merenung kembali. Kalau catatan manusia bisa dihapus, ya, catatan manusia bisa dihilang. Kalau catatan manusia bisa dipilih-pilih, tapi catatan Allah melalui para malaikatnya tidak ada yang hilang. Semua catatan itu tertulis dengan rapi. Ya Allah, karena itu kita selalu berazam, mari kita berniat, ya. Begitu kita bangun tidur, ya, kita memuji Allah, moga-moga hari ini banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan Allah menyediakan pintu kebaikan itu banyak sekali. Paling tidak kita harus berniat untuk melakukan kebaikan. Ini penting sekali, ya. Dan hadis ini moga-moga memberikan kekuatan kepada kita untuk mencegah dalam setiap diri kita agar mampu untuk menghindari perbuatan yang buruk. Bahkan kalau bisa nih, jangan berniat melakukan yang buruk. Ya. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu ciri penghuni surga itu adalah ketika Rasulullah bersama para sahabat duduk-duduk, dia mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang penghuni surga, dan ternyata orang yang datang itu adalah orang yang biasa. Sehingga para sahabat penasaran, ingin tahu siapakah mereka itu, dia ini. Karena 3 kali Rasulullah menyebut orang itu yang sama. Sehingga sahabat 2 orang atau 3 orang mengiringi orang ini dan sampai ikut nginap di rumah. Ibadah malamnya biasa, baca Qur'annya juga biasa, dan semuanya biasa. Sehingga sampai para sahabat bertanya, justru saya ingin bertanya karena maksud kami kedatangan ke sini karena Rasulullah pernah bersabda bahwa engkau adalah salah satu penghuni surga. Kaget dia. Apa yang kamu lakukan? Dia hanya mengatakan bahwa dia melakukan hal yang kecil, tidak berlebihan dalam beribadah. Nah, yang kecil, yang menurut kecil itu adalah yaitu dia senantiasa merawat niat ini. Dan salah satu di antaranya adalah setiap akan tidur, dia memaafkan setiap orang-orang yang telah berbuat tidak baik kepadanya. Dia maafkan semuanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah kebaikan yang banyak. Itu aja setiap mau tidur. Dan itu ternyata menjadi salah satu rahasia dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai salah satu penghuni surga. Jadi bagi istiqomah dalam kebaikan kita maksimalkan. Baik sekalian, itu hadis yang nomor 11. Saya ingin selesaikan hadis yang nomor 12. Nah, ini hadisnya sangat panjang ini, ya. Sangat panjang, mungkin sudah semua terkenal. Ini disebut sebagai hadisul ghar, ya. Hadis tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian guanya itu setelah masuk
lalu pintu gua itu tertutup oleh batu yang datang dari atas. Ya. Tapi hadis ini menyenangkan, karena hadis ini terkait dengan riwayat. Jadi Rasulullah meriwayatkan tentang kisah 3 orang yang baik ini, dan ini berarti berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berita yang sahih, ya. Saya baca saja ini hadisnya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salah satu nafarim mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ilal ghar fatakhaluhu. Ya. Jadi dikisahkan di sini ada 3 orang, ya. Ada 3 orang sebelum kamu dulu, ya. Artinya ada 3 orang sebelum kamu sedang berpergian. Karena ada sesuatu hal dia harus istirahat, maka masuklah dia ke dalam gua. Ya. Kemudian dia bermalam. Ya. Kemudian tidak lama setelah itu, maka gua itu tertutup oleh runtuhan batu, sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua itu. Ini kisah, ya, Rasulullah mengisahkan. Kemudian mereka berkata, ya, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian semua. Artinya tidak ada yang menyelamatkan kita semua, kata mereka. Melainkan jikalau engkau semua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan baik yang pernah kamu lakukan. Jadi ini kisah sekalian. Ada 3 orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia harus istirahat di dalam gua tiba-tiba. Nah ini makanya dikatakan sebagai, ada yang menyebut hadisul ghar, hadis tentang penghuni gua. Ada yang mengatakan hadis ini tentang hadis diperintahkan kita bertawasul. Bertawasul dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi hadis tawasul ini. Nah, di antara 3 orang itu, dia bertekad tidak ada yang menyelamatkan kita dari gua ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran luar biasa, ya kan? Lalu seorang di antara mereka berdoa atau berkata seperti ini. Karena tawasul tadi, tawasul itu adalah menyebutkan amal baik dengan harapan, dengan menyebut amal baik itu menjadi wasilah Allah menurunkan pertolongan. Nah, yang pertama mengatakan begini, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta, yang lanjut usianya. Saya tidak pernah memberi minum susu khususnya kepada siapapun sebelum saya memberikan minum kepada keduanya. Kemudian pada suatu hari yang amat jauh, saya mencari kayu, ya. Kemudian sampai larut sampai larut sore begitu, sehingga tidak sampai ke rumah tepat waktu. Selanjutnya saya pun terus memerah susu untuk biasa memberikan minum kepada keduanya. Tetapi saya mendapati keduanya sudah tidur karena sudah malam. Selanjutnya saya pun saya tidak berani untuk membangunkan mereka, ya, ataupun juga memaksa untuk memberikan minum kepada mereka. Dan saya menantikan mereka terus-menerus sampai dia bangun. Itu karena inilah yang saya berikan selalu kepada kedua orang tua. Dan sampai fajar, kedua orang tua baru bangun, dan sebarulah saya berikan minum kepada kedua orang tuanya. Padahal pada saat itu anak-anakku sedang nangis, ya, karena kelaparan. Bahkan dia memegang kakiku karena kelaparan. Tapi aku tidak memberikannya karena saya ingin memberikan kepada kedua orang tua. Ya Allah, kalau saya mengerjakan yang demikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesulitan yang sedang saya hadapi ini, sehingga kami bisa keluar
dari gua ini. Alhamdulillah ternyata batu yang besar itu bergeser, tapi belum bisa membuat bertiga keluar. Itu ya, ini kisahnya. Kemudian selanjutnya yang kedua juga bertawasul dengan mengatakan begini, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang anak dari saudara ayah saya, artinya anak sepupu, mempunyai sepupu seorang wanita. Dan dia adalah orang yang sangat aku cintai. Ya. Jadi dia punya sepupu wanita, anaknya paman, dan aku sangat senang dengan wanita itu. Bahkan aku mencintai sebagai seorang laki-laki kepada seorang wanita. Maksudnya dia senang. Kemudian saya menyampaikan niat saya kepada dia, tapi dia menolak. Ya. Jadi dia menolak ini. Ya. Jadi dia menginginkan wanita itu, ya mungkin dia ingin berbuat yang tidak baik pada wanita itu, tapi dia menolaknya. Kemudian setelah beberapa waktu, ia mendapatkan kesulitan sepupu saya itu, sehingga dia mendatangi aku. Lalu saya memberikan, jadi mendatangiku untuk meminta bantuan tentunya, maka aku memberikan kepadanya 120 dinar. Dinar berarti emas padanya, dengan syarat ia mau menyerahkan tubuhnya untuk aku. Dan ia berjanji, ya, saya bersedia karena kesulitan itu. Maka wanita itu mengatakan, ya, saya berjanji. Nah, setelah saya menguasai dirinya, mampu menguasai wanita itu, sepupu saya itu, untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, untuk menzinainya. Kemudian sepupu itu mengatakan begini, apa kata dia? Sepupuku itu lalu mengatakan, takutlah engkau kepada Allah, dan janganlah engkau membuka cincin, atau maksudnya di sini adalah yaitu menzinai aku kecuali dengan cara yang benar, yaitu dengan mengawininya. Begitu wanita itu mengatakan seperti itu, maka aku tinggalkan semuanya, termasuk emas yang sudah saya berikan. Aku tinggalkan semuanya itu. Ya Allah, kata laki-laki ini, kalau seandainya apa yang aku lakukan itu semata-mata hanya aku karena takut kepadamu, karena hanya ingin akan mendapatkan ridhamu, maka keluarkanlah aku dari kesulitan ini. Jadi ini tawasul, ya, dengan perbuatan baik itu, batu itu bergeser, tapi belum bisa keluar dari gua. Ini yang tawasul orang yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini luar biasa lagi. Ya. Yang ketiga ini, ya Allah, saya mempunyai pekerjaan dan mempunyai banyak buruh. Ya. Semuanya telah kuberikan upahnya untuk buruh-buruh yang bekerja kepada aku. Kecuali ada seorang laki-laki yang ia meninggalkan upahnya dan terus pergi begitu saja. Lalu upahnya itu saya kembangkan, ya, saya kembangkan dalam bentuk bisnis, ya, sehingga bertambah banyaklah hartanya dari upah itu. Sesudah beberapa waktu, pada suatu hari, buruh itu mendatangi aku. Kemudian dia berkata, hai hamba Allah, tunaikanlah sekarang upahku yang dulu itu. Saya berkata, semua yang kamu lihat ini mulai dari kambing, kemudian mungkin sapi, dan semua yang kamu lihat ini adalah milikmu, ini adalah upahmu. Sampai-sampai sih orang itu mengatakan, kamu jangan mengolok-olok aku. Aku tidak mengolok-olokmu. Inilah semua milikmu. Jadi upahnya itu dikembangkan menjadi ini. Akhirnya orang itu mengambil semua harta itu dan tidak menyisakan sedikit pun. Dan orang itu rela. Makanya dia mengatakan, ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang demikian ini, hanya mengharapkan ridhamu, hanya karena engkau ya Allah, maka lapangkanlah dan keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Alhamdulillah, batu besar itu kemudian jatuh, bergeser, dan akhirnya bertiga bisa keluar. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, ini hadis yang sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Karena ini hadis sahih, kemudian juga
Rasulullah SAW meriwayatkan dengan sahih, dan ini diriwayatkan untuk kita agar menjadi pelajaran bahwa pertama, ketika kita mendapatkan kesulitan, ingatlah pertama kepada Allah dengan berdoa. Jadi berdoalah ketika kita ada di dalam kesulitan. Ini pertama, penting bagi kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan bagi setiap. Jadi bertawakallah kamu kepada Allah. Kenapa? Ketika kita berdoa kepada Allah itu kan kita berdoa kepada zat yang menguasai alam semesta ini. Ini pentingnya. Kita berdoa kepada zat yang menguasai semua relung-relung kehidupan di muka bumi. Masa kita ragu berdoa kepada Allah? Kemudian hadis ini juga meriwayatkan agar kita bertawassul dengan beramal soleh. Jadi beramal soleh itu bisa menjadi wasilah Allah memberikan pertolongan kepada hamba. Jadi tidak ada yang sia-sia dari amal soleh itu di jalan Allah mengeluarkan kesulitan kita, dan boleh tadi. Bahkan kita ini diperintahkan oleh Allah, cobalah kamu berbuat amal, dan amal soleh itu kalau bisa amal soleh yang paling baik yang bisa kita banggakan di hadapan Allah nanti. Sudah nggak kita membuat amal soleh, dan amal soleh itu merupakan kebanggaan. Kalau tadi bertiga itu kan luar biasa, itu tuh amal soleh kebanggaan. Mungkin dia amal solehnya banyak, tapi yang dia ingat satu, harapannya yang satu itu adalah sesuatu yang sangat dia banggakan, dan itu menjadi wasilah Allah menurunkan pertolongan. Insya Allah kita banyak berbuat baik, tapi kayaknya kita perlu mempunyai satu yang kemudian ini juga sangat penting. Ketika kita berdoa, itu biasanya kan doa itu ada yang diucapkan, disampaikan dengan penuh keikhlasan, tapi ada doa yang sifatnya rutinitas. Yang dengan itu kita bisa fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahnahu lahu. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yata'unana raghaban wa rahaba. Coba Anda lihat di dalam surat Al-Anbiya itu, ayat 90. Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Nabi Yunus berdoa kepada Tuhannya ketika ada di dalam perut ikan hiu. Tapi doa-doa Nabi mereka itu semua diijabah oleh Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami kabulkan doa Zakaria dan kami berikan kepada Zakaria itu Yahya. Wa aslahnahu zaujah. Dan aku berikan kepada istrinya hamil walaupun sudah lanjut usia. Kenapa? Nah, ini rahasianya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yada'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. 3 syaratnya doa diterima itu. Yang pertama adalah yaitu mereka berdoa dengan penuh keikhlasan. Yang kedua adalah mereka senantiasa melaksanakan kebaikan. Dan yang terakhir adalah wakan adanya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Ya Allah, Engkau adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberikan pertolongan pada hamba-hambamu. Engkau lah yang menguasai hambamu. Tolonglah. Itu kan menagih janji. Dengan apa? Dengan berdoa. Boleh. Ya. Kemudian hadis ini juga dari 4 kisah ini karena berbakti kepada orang tua itu salah satunya adalah Allah memberikan
apa ya, rewardnya itu langsung di dunia. Nah ini contohnya tadi kan, ya. Seorang hamba yang dalam kesulitan dengan mengenang perbuatan baik yang pernah dilakukan pada kedua orang tuanya, Allah mengeluarkan dari kesulitan. Jadi berbakti kepada orang tua. Insya Allah Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berikan yang terbaik kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah, yaitu yang ditawasul orang yang kedua tadi adalah betapa pentingnya kita menjaga kesucian diri. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wahai orang-orang beriman, ya, jagalah dirimu. Ya. Jangan kamu dekati perbuatan zina. Kesucian diri adalah pintu kebaikan. Sebaiknya mengotorinya dengan perbuatan zina. Dosa zina itu di dalam sebuah hadis itu tidak hanya nanti di akhirat, di dunia pun sudah dirasakan oleh orang yang berbuat zina. Banyak kisah-kisah itu di YouTube Anda lihat. Banyak orang yang kesulitan hidupnya, sulit mendapat kerjaan karena dia pernah berbuat zina. Tapi dia tidak sungguh-sungguh bertobat pada Allah. Ingat, menjaga kesucian adalah wasilah Allah menurunkan hidayah. Karena itu dikisahkan di sini, bayangkan seorang wanita yang sudah menyerahkan total kepada laki-laki ini. Tapi laki-laki ini kaget begitu mendengarkan si wanita mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Sama dengan kisah pada zaman Nabi Musa, ketika seorang laki-laki senang pada wanita, kemudian disergapnya wanita yang pada malam hari karena dia baik-baik ditolak oleh orang tuanya. Wahai Kanda, ada satu yang Anda lupa. Lebih baik semua orang bangun dan yang satu ini tidur daripada semua orang yang lain tidur tapi yang satu bangun. Siapa itu? Allah Subhanahu. Di ruang Zoom boleh raise hand atau langsung menanyakan pertanyaan di kolom chat. Oke. Nama saya Fadil Hari Nugraha Gajah, saya dari Faperta, Departemen Agronomi dan Hortikultur, Pak. Saya ingin bertanya tentang tawasul. Tadi kan Bapak sebutin itu tawasul itu
menyebutkan perbuatan baik untuk dengan harapan mendapatkan wasilah dari Allah Subhanahu wa taala kan, Pak. Nah, pertanyaan saya tuh apakah kita dianjurkan untuk bertawasul setiap kita berdoa gitu, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Mungkin ditampung dulu ya 3 pertanyaan pertama. Di ruang Zoom apakah sudah? Di ruang Zoom nih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi kan disebutkan kayak hal-hal yang boleh diperbolehkan dalam berdoa seperti tawasul. Lalu apakah ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam berdoa? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya respon dulu ya. Pertama, jadi berdoa itu adalah ibadah. Jadi orang yang berdoa saja oleh Allah adalah dianggap beribadah kepada Allah dan Allah mencintai orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya. Nah, karena dia ibadah, memang dia memiliki memiliki tata tertib ya atau aturan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita berdoa kepada Allah, ya adab-adab doa yang harus kita ikuti ya, dengan bertasbih. Lebih baiknya kalau dia mempunyai kondisi dalam keadaan berwudu. Kenapa kita disuruh memanjangkan wudu? Karena kita memang selalu membutuhkan pertolongan Allah melalui doa. Bagus doa itu kalau kita dalam keadaan berwudu ya. Kemudian ada yang mensunahkan kita menghadap ke kiblat walaupun tidak selalu. Kemudian juga bersolawat pada Nabi karena itu menjadi wasilah Allah membukakan rahmatnya. Kemudian diucapkan dengan tadarru'a wa khufyah, dengan penuh dengan penuh kesungguhan. Doa itu harus yakin. Jangan sampai berdoa begini, ya Allah, kalau engkau kabulkan ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu namanya enggak yakin. Ya kan? Doa itu harus yakin pada Allah. Kemudian diucapkan dengan suara yang lemah lembut. Sehingga sampai-sampai seakan-akan yang mendengar itu dirinya dengan Allah Tuhan. Untuk menunjukkan kekhusyuk. Ya. Kemudian tapi doa ini memang diliputi kekhawatiran akan dikabulkan atau tidak kan gitu ya. Sehingga doa itu sering ada yang mengatakan yakin tapi ada istilahnya harap-harap cemas. Ada harapan tapi cemas, walaupun cemas ada harapan. Gimana itu membayangkan ya? Ya. Jadi kayak begitu tuh doa itu. Ya. Dan tentu di dalam keseharian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk ibadah. Nah, tentu pertanyaannya, apakah doa itu harus senantiasa diawali atau diniatkan dengan bertawasul kepada Allah? Tidak harus. Tidak harus. Dari tawasul ini, itu adalah, kalau menurut hadis ini, ya, salah satunya adalah karena kita ingin mendapatkan pertolongan Allah dalam kondisi yang sangat kritis yang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa tawasul kan kita harus bisa memproduksi kebaikan. Jadi yang harus kita lakukan justru adalah mari kita minta kepada Allah agar dikuatkan sehingga kita bisa beramal soleh. Dan moga-moga amal-amal soleh kita itu tidak kita sebutkan pun sebetulnya menjadi sebutkan kan Allah mengetahui bahwa Anda telah berbuat baik seperti ini. Tetapi tawasul itu ketika kita memang dalam kondisi yang sangat luar biasa, ya kan? Makanya ini juga kita boleh ya berdoa, meminta doa kepada orang-orang soleh itu juga boleh, ya kan? Ketemu orang soleh, doakanlah. Saya kalau di Jerman waktu sekolah, kalau ketemu dengan teman-teman Muslim, orang Arab itu selalu hebatnya orang Arab itu kalau ketemu orang-orang Muslim itu Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngomong-ngomong kemudian sebelum berpisah, tolong doakan aku ya. Itu luar biasa. Gimana kita memproduksi kebaikan yang terbaik ya.
Makanya teruslah berbuat baik. Karena di antara kebaikan itu Allah membalasnya dengan pertolongan yang lain. Kemudian untuk akhwat, doa apa yang dilarang? Ya, di dalam beberapa hadis ada berdoa itu adalah kita dilarang berdoa hal-hal yang buruk, mendoakan keburukan orang lain itu juga dilarang. Misalnya kita kesel sama orang lalu kita doakan buruk, itu nggak boleh. Doa itu adalah yang baik, ya kan? Kita doakan agar dia mendapatkan hidayah, agar dia mendapatkan pertolongan, agar dia diampuni. Makanya di dalam Islam kalau lihat doa-doanya itu semua doa-doa yang baik, ya. Jadi mendoakan keburukan sangat dilarang di dalam agama ini, ya. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan yang baik, ya. Mungkin itu seintinya ya, doa yang baik. Dari penanya apakah sudah terjawab? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustadz dari ruang Zoom ya. Saya izin bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Vapet, dari Komaria Ahmad. Jika berdoa tiap hari ba'da sholat wajib maupun sunnah, kemudian pasrah karena ikhtiar sudah lama berlalu, dibenarkan atau bagaimana Ustadz? Ya, di antara doa yang waktu doa yang memang diperintahkan, disunahkan untuk banyak dilakukan adalah ketika kita dalam kebaikan, dan di antaranya adalah yaitu doa ketika kita selesai sholat. Itu memang salah satu doa yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan pada salah seorang sahabat Mu'ad, karena dia buru-buru, kemudian dia selesai sholat bersama Nabi lalu meninggalkan. Rasulullah sampai menyetop, wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan tempat ini sebelum kamu berdoa. Doanya singkat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu ingat kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku dapat memperbaiki ibadah dan pengabdian kami kepadaku. Itu doa singkat ya, yang jangan sampai lupa. Artinya bahwa berdoa kepada Allah SWT selain bernilai ibadah, bahkan mukhul ibadah, doa ini adalah merupakan wujud ya dari keimanan kita kepada Allah, Tuhan yang maha menguasai. Makanya ketika kita berdoa, kemudian hal yang paling baik kita lakukan adalah ketika kita berdoa saja, sebetulnya kita telah menyerahkan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi setelah kita berdoa, ya kita berserah diri semua total. Karena makna ayat ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Itu para mufassir secara total mengatakan bahwa yaitu bagaimana kalian menyerahkan diri secara totalitas dalam semua kehidupan, ya kan? Nah, wujud dari doa sebetulnya kita adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu kita berusaha untuk selalu memproduksi kebaikan. Itulah tekad kita. Setiap individu adalah menjadi duta-duta Islam dalam mewujudkan rahmatan lil alamin, dan yang bisa kita lakukan adalah kita harus terus berniat memproduksi kebaikan, sekecil apapun kebaikan. Jadi contoh-contoh yang dikisahkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah, bagaimana mereka orang-orang yang luar biasa haus untuk selalu menghasilkan kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan kebaikan yang kecil, ya. Mungkin ketika Anda jalan kemudian ada orang lalu Anda sapa, kemudian Anda bicara sebentar, tapi dengan ketemu Anda itu orang itu menjadi senang, menjadi gembira, maka itu kebaikan, tidak kita duga, ya. Jadi kebaikan itu di mana saja. Sekali lagi yang tidak boleh adalah meremehkan kebaikan. Mungkin itu yang saya sarankan. Wallahu a'lam, moga-moga terjawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair juga kepada yang sudah bertanya, dan yang belum sempat bertanya, insya Allah pertanyaan bisa ditanyakan di lain kesempatan, karena waktu sudah menunjukkan jam 6 lewat 51 juga ya. Oke.
Jazakallah khair juga diucapkan kepada Ustadz Munif yang telah menyampaikan materi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, tak terasa kita udah di penghujung kajian rutin pada pagi hari ini. Kami ucapkan kembali terima kasih kepada jamaah sekalian yang hadir secara langsung maupun melalui ruang Zoom meeting. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian rutin selanjutnya. Baik, saya Hendriansa sebagai MC mewakili panitia mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada acara pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup mungkin akan ada doa akan dipimpin oleh Ustadz. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama-sama menutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita bertemu kembali di kajian Riyadhus Shalihin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.